bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 19 Februari 2023. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai ayat 48. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Frater Baptista MSF yang saat ini bertugas di Malang, Jawa Timur, dengan tema mengasihi orang yang menyakiti kita. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi stilis paraclitus altissimi donum Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas futura. Turite promissum Patris, sermone ditas futura. Ascendebum et sensibus in funde amorem corpibus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetuti. Hostem repelas longius, pacem dones prontinus, doctore site previo, videmus omne nocium. Doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkenanlah mengucapkan sabda pengampunan-Mu bila kami mengakui dan menyesali dosa kami. Jadikanlah kami orang yang penuh amal baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Injil suci yang baru saja kita dengar menunjukkan dengan amat jelas bahwa kalau kamu mendengar bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka aku berfirman kepadamu, kasihilah orang yang menyakiti. Atau Tuhan Yesus mengatakan dalam hal yang lain, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Injil suci yang kita renungkan saat ini, terutama yang baru saja dibacakan, kiranya menyapa Anda sekalian, terlebih juga untuk menegur sikap dan perilaku kita selama ini berkaitan dengan kasih. Terlebih untuk mengasihi mereka yang seringkali membuat kita kesulitan, membuat kita terluka ataupun sakit. Frater, itu kan sulit sekali. Bagaimana kita yang manusia ini bisa belajar? Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita mempunyai contoh dan teladan yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Hidup Tuhan Yesus adalah pernyataan kasih Allah yang amat besar bagi kita umat manusia. Lewat hidupnya menjadi manusia, Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Lewat pengorbanannya di salib, Ia juga menunjukkan kasih kepada mereka yang tidak setia atau yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang melawan perintah.
Bahkan kita tahu bahwa dalam keadaan disalib, Tuhan Yesus masih berdoa untuk para serdadu yang menyakitinya. Dalam konteks umat manusia, marilah kita belajar dari orang-orang di sekitar kita. Dari kedua orang tua kita. Dari orang-orang di sekitar kita, saya mengambil contoh beberapa yang kiranya bisa memberi gambaran. Marilah kita belajar dari Santo Yohanes Paulus II. Ketika beliau ditembak, hal yang pertama yang ia lakukan setelah ia pulih atau yang setelah ia sadar adalah ia pergi mengunjungi orang yang menembaknya, lalu mengatakan, "Aku telah mengampuni." Pengalaman pengampunan dari Santo Yohanes Paulus II menyapa orang yang menembak itu lalu bertobat. Contoh di Indonesia, saya secara pribadi tergugah dengan seorang ibu, orang tua dari anak yang menjadi korban bom di gereja di Surabaya. Ibu itu mengatakan, "Saya menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus dan saya mengampuni orang tersebut." Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, kendati kasih tidak mudah untuk kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, tetapi nyatanya masih tetap bisa dilakukan. Contoh-contoh tadi jelas. Maka mari dalam hidup sehari-hari kita juga berusaha untuk menyatakan kasih, membuatnya menjadi konkret lewat tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, dalam komunitas, ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Tentu kita berhadapan dengan orang-orang yang kita tidak suka. Orang-orang yang kerap kali membuat kita terluka dan sakit. Marilah kita belajar mengampuni. Kita belajar untuk mengamalkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi mereka yang terlantar dan ditolak oleh masyarakat, ya Allah, semoga rahmat-Mu menaungi saudara-saudari kami yang terlantar dan ditolak oleh masyarakat di sekitar mereka melalui sesama yang dengan sukarela mau untuk membantu mengasihi mereka untuk kembali memperoleh kehidupan yang lebih layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah selalu para pejabat pemerintahan di negara kami dalam segala levelnya, agar mereka bijaksana dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas mereka untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa memegang prinsip korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, berkatilah para orang tua di mana saja mereka berada, agar mereka masing-masing bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga mereka, terutama demi mendidik anak-anak mereka menjadi lebih baik dalam iman maupun kehidupan moral anak-anak mereka di kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa arwah orang beriman, ya Bapa, berilah kerahiman-Mu yang ilahi kepada jiwa para hamba-Mu yang telah meninggal, agar mereka mendapat kebahagiaan kekal di surga-Mu, terkhususnya bagi mereka yang terlupakan dalam doa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat sekalian telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.